Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang indah untuk teman-teman di sana dan selalu sehat, selalu bahagia. Fakta sejarah kembali menemani aktivitas teman-teman di sana dalam cerita horor Santet Kembang Layu. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dua tahun sudah Danu dan Sinta menjalin hubungan asmara. Mereka dipertemukan oleh perkenalan sederhana di sebuah acara desa. Lalu hubungan itu berlanjut menjadi semakin serius. Meski begitu, jarak yang memisahkan membuat segalanya tidak mudah. Danu harus merantau ke Jakarta demi pekerjaan, sedangkan Sinta tetap tinggal di kampung, bekerja di sebuah pabrik sepatu yang cukup besar di bagian timur di kabupaten dia tinggal. Sinta adalah sosok perempuan sederhana, usianya masih muda, wajahnya manis, dan sikapnya dikenal ramah pada siapa saja. Di pabrik, ia sudah bekerja kurang lebih 1 tahun. Kontrak pertama sudah ia lewati, sekarang kontrak kedua. Lingkungan pabrik membuatnya ia bertemu banyak orang, baik perempuan maupun laki-laki. Sebagai pekerja, ia harus terbiasa dengan suasana bising, suara mesin, bau lem, hingga lembur di malam hari. Namun semua itu dilakoninya dengan tabah demi membantu ekonomi keluarga. Sementara itu, Danu di Jakarta menjalani kehidupan yang berbeda. Ia bekerja di sebuah pabrik otomotif di daerah Pegangsaan, Jakarta Utara. Ia menuntut kedisiplinan tingkat tinggi. Suasananya keras, penuh dengan target, dan setiap hari harus berjuang melawan kemacetan ibu kota. Untunglah ia tidak sendirian. Di kos sederhana yang ia tempati, Danu tinggal bersama Agus, teman sekampung yang lebih dulu merantau. Agus sering menjadi tempat curhat Danu tentang rindunya kepada Sinta. "Gus, kadang aku mikir, apa Sinta bisa setia ya sama aku? Aku di sini kerja banting tulang untuk bekal pernikahan kita. Tapi kan dia di kampung tiap hari pasti ketemu banyak orang," ucap Danu suatu malam sambil duduk di teras kos. Agus menepuk bahunya. "Kamu jangan mikir yang jelek dulu lah. Sinta itu kelihatan orangnya baik kok, setia. Lagian kalau niatmu serius, tabung uangmu, lembur ambil terus. Cepet-cepet lamar dia. Kalau sudah sah, orang lain yang gak bakal macem-macem." Ucapan itu membuat Danu semakin bersemangat. Ia bekerja lebih siap, long shift, berangkat jam 6, pulang jam 6 malam. Dan Sabtu minggunya ia ambil buat lembur, menyisihkan gajinya untuk tabungan. Dalam hatinya ia hanya ingin segera pulang dengan membawa kepastian untuk Sinta. Namun yang tidak Danu tahu, Sinta di kampung mulai akrab dengan seorang rekan kerjanya yang sebut saja bernama Roni. Roni berbeda dari lelaki lain di pabrik. Tubuhnya tegap, gaya bicaranya santai, dan ia punya motor yang sering dipakai untuk berangkat kerja. Motor sport yang kadang selalu jemput Sinta. Lama-lama Roni dan Sinta menjadi semakin dekat. Awalnya hanya sekedar ngobrol saat istirahat, kemudian sering saling bertukar pesan lewat ponsel, hingga akhirnya terbiasa berangkat dan pulang kerja bersama terus. Suatu pagi Sinta sedang duduk di ruang tamu sambil menyuapkan sarapan ke mulutnya. Jam sudah hampir 6:30, tanda bahwa ia harus bersiap-siap berangkat. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. "Bim Bim, assalamualaikum," terdengar suara dari luar. Sinta bangkit, membuka pintu, dan mendapati Roni sudah berdiri sambil tersenyum. "Waalaikumsalam. Kamu udah datang, Ron? Masuk dulu, duduk sebentar. Udah sarapan belum?" Roni menggeleng. "Udah, ayo cepetan berangkat. Nanti keburu telat loh." Bentar, aku belum selesai sarapan nih," jawab Sinta sambil canggung. "Udah, nanti lanjut sarapan di pabrik aja, Sin. Kalau telat bisa ditegur sama supervisor loh." Akhirnya Sinta menuruti, segera mengambil tasnya dan berpamitan pada ibunya. Sang ibu hanya berpesan singkat, "Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Pagi-pagi jam segini banyak orang di luar, di jalan rame banget, hati-hati ya." Roni pun tersenyum sopan sambil menjawab, "Iya, Bu." Di pabrik, mereka berpisah menuju bagian kerja masing-masing. Namun, kebersamaan kecil seperti itulah yang membuat jarak antara mereka makin dekat. Roni selalu ada,
berbeda dengan Danu yang hanya bisa memberi kabar lewat pesan singkat. Sore harinya, saat jam pulang kerja, Sinta mendapati Roni sudah menunggu di parkiran. Mereka pulang bersama, dan di tengah perjalanan, Roni tiba-tiba berkata, "Sin, lapar nggak? Gimana kalau kita makan bakso dulu?" Sinta terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Ya udah boleh, aku juga lagi pengen bakso." Mereka berhenti di warung bakso pinggir jalan. Sambil menikmati mangkuk panas yang berkuah, mereka berbicara ringan tentang banyak hal, pekerjaan, keluarga, dan mimpi masing-masing. Roni selalu tahu cara membuat Sinta tertawa, sesuatu yang mulai jarang ia rasakan dengan Danu yang sibuk bekerja di kota. Sementara itu di Jakarta, Danu sedang berkutat dengan pekerjaannya. Di sela waktu istirahat, ia sering membuka galeri ponselnya, melihat foto-foto lama dengan Sinta. Kerinduan itu ia tahan dengan harapan kelak akan terbayar saat mereka resmi menikah. Dalam pikirannya, tidak ada kemungkinan lain selain Sinta akan setia menunggunya. Malam itu setelah pulang dari pabrik, Sinta duduk di kamarnya. Ponselnya bergetar, pesan dari Danu masuk. "Hai Sin, gimana harimu? Kerjanya lancar kan?" Sinta membaca pesan itu dengan senyum tipis. Ia membalas singkat, "Alhamdulillah lancar. Kamu gimana di sana?" Danu cepat membalas, "Aku juga baik, doain ya. Tabunganku bisa cukup, biar cepat-cepat aku bisa lamar kamu." Hati Sinta terasa hangat membaca niat baik Danu. Namun dalam waktu yang sama, ia juga mengingat wajah Roni yang sore tadi menemaninya makan bakso. Ada rasa nyaman yang berbeda, rasa yang membuat batinnya goyah. Di titik itu, Sinta mulai berada di persimpangan. Ia masih bersama Danu, masih menerima perhatian dari lelaki yang telah 2 tahun menjadi kekasihnya. Namun, kehadiran Roni yang setiap hari ada di sisinya membuat hatinya bergetar dengan cara lain. Sinta menarik nafas panjang. Ia memandang layar ponselnya, menatap nama Danu, lalu menunduk dalam-dalam. Dalam hatinya ia sadar, kenyamanan yang diberikan Roni perlahan mulai tumbuh, meski ia tahu hubungannya dengan Danu masih berjalan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sinta merasa bingung kepada siapa hatinya benar-benar harus berlabuh. Hari-hari Sinta di pabrik sepatu terasa berbeda sejak kedekatannya dengan Roni yang semakin intens. Jika dulu ia pulang dengan lelah, lalu langsung kembali ke rumah, kini ia terbiasa berhenti sejenak bersama Roni. Sekedar beli jajanan di pinggir jalan, menyeluput es teh di warung sederhana, atau hanya duduk di atas motor Roni sambil berbincang di bawah lampu jalan. Roni selalu punya cara untuk membuat Sinta merasa diperhatikan. "Kamu jangan sering telat makan, Sin. Wajahmu kelihatan pucat kalau lapar loh," ucapnya suatu sore sambil menyerahkan sebungkus gorengan yang baru dibelinya. Sinta terkekeh kecil, tapi dalam hatinya ada rasa hangat. Perhatian itu sederhana, namun begitu nyata. Sesuatu yang jarang ia dapatkan dari Danu, yang kini hanya bisa hadir lewat pesan singkat di layar ponsel. Namun semakin sering Sinta pulang larut bersama Roni, ibunya mulai merasa janggal. Suatu malam, ketika Sinta baru pulang dan hendak mengganti bajunya, sang ibu menyusul ke kamar. "Sin," suara ibunya terdengar datar namun tegas. "Ibu lihat kamu sering dianterin sama laki-laki itu. Ada hubungan apa kamu sama dia?" Sinta sedikit kaget. Tangannya yang sedang melipat pakaian berhenti. Itu bu, Roni, cuman temen kok, teman kerja di pabrik." "Temen kok tiap hari nganterin? Temen kok sering makan bareng? Jangan sampai orang-orang ngomong macem-macem, Sin. Kamu kan masih punya Danu." Nada bicara ibunya menusuk. Sinta menunduk. Bibirnya bergetar mencoba mencari alasan. Aku sama Roni cuma sebatas teman, bu, gak lebih kok." Ibunya menghela nafas panjang. "Ibu cuma wanti-wanti. Ingat, kesetiaan itu mahal. Jangan sampai kamu menyesal, dan jangan sampai kamu menyakiti." Ucapan itu menancap di hati Sinta. Ia berbaring malam itu dengan resah. Benar kata ibunya, ia masih punya Danu. Lelaki itu tidak pernah berhenti memberi perhatian meski jauh. Tapi mengapa ia merasa lebih hidup saat bersama Roni? Sekitar pukul 9 malam, ponselnya bergetar. Pesan dari Danu masuk. "Hai Sin, capek ya kerja seharian? Istirahat ya, tidur yang lelap." Sinta menatap layar lama. Hatinya bergetar oleh perhatian itu, tapi juga diselimuti rasa bersalah. Ia membalas pelan,
Iya, aku ini mau tidur kok. Kamu juga harus cukup istirahat ya. Gimana kerjaan kamu hari ini? Tak lama kemudian balasan masuk. Hari ini alhamdulillah lancar. Aku kangen banget sama kamu, Sin. Rasanya pengen cepat pulang, bawa tabungan cukup, langsung lamar kamu. Doain ya, semoga bisa segera. Mata Sinta panas. Ia menggigit bibir, menahan rasa bersalah. Namun entah kenapa dorongan untuk menuntut lebih kuat daripada rasa syukurnya. Ia mengetik balasan, jari-jarinya gemetar. Danu, kalau kamu memang serius, secepatnya kamu harus lamar aku. Aku gak mau nunggu terlalu lama. Pesan terkirim beberapa menit kemudian balasan Danu datang. Iya Sin, aku ngerti. Aku juga pengen cepet-cepet. Tapi kan tabunganku belum cukup. Tolong sabar ya, sedikit lagi. Aku janji gak akan lama kok. Sinta menutup wajah dengan tangan. Air matanya menetes. Ia tahu Danu berjuang keras di sana. Tapi kata sabar terasa berat di telinganya. Seolah menuntutnya menahan diri di saat hatinya goyah. Keesokan harinya, Sinta kembali dijemput Roni. Di perjalanan pulang, Roni meliriknya sekilas. Kok kamu kelihatan murung? Ada apa? Sinta menggeleng. Enggak, capek aja. Tapi matamu bengkak, kayak habis nangis. Ada masalah? Tanya Roni lagi, nada suaranya serius. Sinta terdiam, lalu menjawab diri. Aku bingung, Ron. Danu masih lama, katanya aku disuruh sabar. Roni tidak langsung menanggapi. Ia menepikan motor di pinggir jalan, mematikan mesin, lalu menoleh menatap Sinta. Sin, kamu jangan nyiksa diri sendiri. Kalau dia benar-benar sayang, dia gak akan bikin kamu terus nunggu. Hidupmu juga berharga setiap waktu. Kamu pantas dapat kebahagiaan sekarang, bukan nanti. Ucapan itu menembus hati Sinta. Ia merasa dimengerti, merasa dipahami, tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Dan di detik itulah ia sadar betapa rapuhnya benteng kesetiaannya. Beberapa hari setelahnya, kedekatan mereka makin terlihat jelas. Sepulang kerja, mereka masih sering menyusuri jalanan, mencari tempat makan sederhana. Tawa Sinta terdengar lepas setiap kali Roni melemparkan candaan. Di warung mie ayam, di angkringan pinggir jalan, bahkan sekedar duduk di pinggir sawah dekat pabrik, keduanya mulai terbiasa menghabiskan waktu bersama. Namun di balik kebersamaan itu, Sinta masih dihantui rasa bersalah. Setiap kali pesan Danu masuk, ia merasakan hatinya terbelah. Danu adalah janji masa depan, sementara Roni adalah kenyamanan masa kini, saat ini, sekarang. Malam itu setelah seharian bekerja dan kembali bersama Roni, Sinta duduk di kamarnya. Lampu temaram menemani kegelisahannya. Ia membuka pesan Danu yang masuk. Sin, aku baru gajian. Tabunganku udah mulai terkumpul. Sabar ya, sebentar lagi aku bisa wujudin janji aku. Sinta menatap pesan itu dengan pandangan kosong. Ia tahu niat Danu tulus, tapi perasaan dalam hatinya sudah berbeda. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari Roni. Sin, besok pulang kerja ikut aku ya. Ada tempat bagus nih. Aku pengen kita ngobrol lebih lama sambil makan yang enak-enak gitu. Sinta memegang ponsel erat-erat. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena kebimbangannya makin tak bisa ia tahan. Ia mengetik balasan dengan tangan gemetar. Iya Ron, aku mau. Dan malam itu tanpa ia sadari, ia telah membuat keputusan yang akan menyeretnya lebih jauh ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, udara Jakarta masih basah oleh sisa hujan semalam. Danu menatap kalender yang tergantung di dinding kamar kosannya. Di salah satu kotak tanggal, ia sudah melingkari dengan tinta merah. Cuti bersama, yang diapit di hari Rebo dan diakhiri di Sabtu Minggu. Dan hari Seninnya, dia masuk shift malam. Wah, libur panjang. Senyum tipis muncul di wajahnya yang letih. Akhirnya, setelah sekian lama ia mendapatkan hari libur itu. "Nu, kamu jadi pulang kampung kan?" tanya Agus, teman sekamarnya, sambil mengikat tali sepatu kerja. "Jadi Gus, aku pengen kasih kejutan buat Sinta. Aku mau ajak keluargaku langsung lamar dia. Gajian di bulanku ini cukup buat bawa seserahan sederhana," jawab Danu, matanya berbinar. Agus menepuk bahu sahabatnya itu. "Wah, bagus tuh. Cewek mana sih yang gak terharu kalau dilamar tiba-tiba? Sinta pasti seneng banget." Danu hanya tersenyum, menahan degup jantungnya yang penuh harapan.
Ia membayangkan wajah Sinta tersipu malu, keluarganya menyambut hangat, dan sebuah awal baru untuk masa depan mereka. Semua itu menjadi bayangan indah yang menuntunnya pulang. Perjalanan pulang dari Jakarta memakan waktu hampir 8 jam. Di dalam bus, Danu tak bisa tidur nyenyak. Ia sibuk memikirkan detail kecil. Apakah cincin sederhana yang ia beli cukup pantas? Apakah orang tua Sinta akan menerimanya dengan tangan terbuka? Sampai akhirnya ia tiba di terminal kota kecil tempatnya dibesarkan. Bapaknya menjemput dengan motor Astrea Grand. Senyum bapaknya begitu hangat meski terlihat lelah. "Danu, jadi kita mau ke rumah Sinta. Kamu kok nggak bilang dulu ke dia?" tanya sang bapak. "Enggak pak, biar jadi kejutan. Aku pengen lamar dia langsung tanpa basa-basi pak." Ayahnya hanya mengangguk meski ada keraguan di matanya. Di hari besoknya, setelah menyiapkan beberapa hantaran sederhana, buah, kue, perhiasan, dan lainnya, Danu bersama bapak ibu dan adiknya berangkat menuju rumah Sinta, serta serombongan satu kol tuyul berisi sanak keluarga, famili, dan beserta seserahan. Mereka mengenakan pakaian rapi, wajah sumringah penuh harapan. Namun semakin dekat ke rumah Sinta, Danu merasa ada yang ganjil. Suara musik gamelan campur aduk dengan suara orang-orang yang bercengkrama terdengar riuh. Di depan rumah Sinta tampak tenda biru terpasang, kursi berderet rapi, dan orang-orang lalu lalang dengan pakaian rapi. Danu tertegun, langkahnya terhenti. Ini acara apa ya? Tanya ibunya bingung. Danu mencoba menenangkan diri, berpikir positif. Mungkin ada syukuran keluarga. Namun harapannya runtuh ketika ia melihat Sinta di teras rumah, mengenakan kebaya hijau muda, duduk bersanding dengan seorang laki berjas rapi di pelaminan. Roni. Di hadapan mereka tampak hantaran lamaran tertata indah. Dunia Danu serasa berhenti. Nafasnya tercekat, lututnya lemas. "Ya Allah," bisiknya lirih. Sinta menoleh dan saat matanya bertemu dengan mata Danu, wajahnya pucat seketika, hampir pingsan. Ia berdiri, berusaha menghampiri tapi langkahnya ragu. "Sinta," suara Danu parau, nyaris tak terdengar. "Ini apa?" Suasana mendadak hening. Beberapa tamu menoleh, bergumam pelan. Roni berdiri mencoba menahan genggaman tangan Sinta. Dengan suara bergetar, Sinta menjawab, "Danu, maafkan aku. Aku sudah menerima lamaran Roni." Danu terdiam. Dadanya sesak, seolah ditindih batu besar. Perjuangan kerja keras dan penantiannya terasa hancur dalam sekejap. Ia memandang seserahan yang dibawanya. Tampak begitu sederhana dibandingkan hantaran mewah di depan Sinta. Rasanya seperti ditampar keras di muka umum. Ibunya menarik lengannya pelan. "Danu, sudah nak, ayo pulang." "Nggak usah dilanjutin, sudahlah, ayo." Air mata Danu menetes. Ia hanya bisa mengangguk kaku, tanpa berkata apapun lagi. Ia berbalik, keluarganya mengikuti, membawa kembali seserahan yang seakan-akan berubah menjadi beban paling berat dalam hidupnya. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Danu menangis dalam diam. Ia duduk di kamar, menatap cincin yang masih terbungkus rapi dalam kotak kecil merah. Hatinya perih, seolah ditusuk ribuan jarum. "Kenapa, Sin? Kenapa tega kamu giniin aku?" gumamnya dengan suara serak. Ibunya mengetuk pintu, masuk perlahan, wajahnya penuh iba. "Danu, sudah, ikhlaskan saja. Mungkin memang bukan jodohmu." Tapi kata-kata itu justru menambah luka. Danu merasa dihianati setelah semua pengorbanan. Ia teringat setiap jam lembur, setiap keringat yang menetes demi menabung untuk hari bahagia bersama Sinta. Dan kini semua sia-sia. Malam itu ia memeluk lutut di sudut kamar. Tangisnya pecah, penuh amarah dan kekecewaan. Namun di balik air mata, perlahan muncul sesuatu yang lain. Rasa gelap yang tak pernah ia kenal sebelumnya. "Kalau dia bisa bikin aku sengsara gini," bisiknya lirih penuh dendam, "dia juga harus ngerasain sakitnya." Kata-kata itu bergema di dalam hatinya. Dan sejak malam itu benih dendam mulai tumbuh dalam jiwa Danu. Benih yang kelak akan membawanya ke jalan kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam penuh air mata itu, Danu tidak lagi sama.
Rasa kecewa berubah menjadi bara yang terus membakar dadanya. Setiap kali teringat Sinta yang bersanding dengan Roni, ia merasa seolah dirinya hanya mainan murahan. Hari-harinya dipenuhi gelisah, tidurnya singkat dan penuh mimpi buruk. Hingga suatu sore, seorang tetangga yang sering ia dengar suka bicara soal hal mistis menepuk pundaknya. Namanya Pak Minto, pria paruh baya yang suka nongkrong di warung kopi. "Nu," katanya dengan suara pelan, "aku ngerti kamu lagi nelangsa. Kalau hatimu sakit gitu, ada jalan biar dia juga ngerasain. Jangan disimpan sendiri." Danu menoleh dengan wajah letih. "Apa maksud sampean, Pak?" Pak Minto mendekat, menurunkan suaranya seakan takut terdengar orang lain. "Ada orang tua di salah satu tempat, namanya Mbah Surya. Banyak yang datang ke dia buat nyari keadilan. Kalau kamu mau, bisa dicoba." Kata-kata itu berputar di kepala Danu sepanjang malam. Awalnya ia ragu, tapi semakin lama, dorongan sakit hati mengalahkan akal sehat. Ia ingin Sinta tahu rasa. Ia ingin Sinta merasakan perih yang kini menggerogoti hatinya. Beberapa hari kemudian, Dani memberanikan diri pergi ke rumah Mbah Surya. Lokasinya terpencil. Rumah itu berdinding anyaman bambu, namun auranya berat, dingin menusuk tulang. Begitu masuk, ia disambut seorang lelaki tua berambut putih. Matanya sayu namun tajam. "Sampean siapa? Ada perlu apa malam-malam datang kemari?" tanya Mbah Surya. Danu menunduk hormat. "Saya Danu, Mbah. Saya datang karena hati saya tidak tenang. Saya butuh pertolongan." Mbah Surya mempersilahkan masuk. Di dalam rumah, bau kemenyan langsung menusuk hidung. Lampu minyak temara membuat bayangan dinding tampak bergerak-gerak. Di sudut ruangan, ada sesajen, bunga 7 rupa, kelapa muda dan dupa yang mengepul. Mbah Surya duduk bersila di atas tikar, lalu menatap Danu lekat-lekat. "Ceritakan dulu, apa yang bikin hatimu gelisah?" Suara Danu bergetar saat menceritakan semuanya, tentang hubungannya dengan Sinta yang sudah 2 tahun, tentang perjuangannya menabung untuk melamar, lalu betapa hancurnya ia saat tahu Sinta sudah menerima lamaran Roni. Mbah Surya mendengarkan dengan tenang, kadang mengangguk, tanpa memotong. Setelah cerita itu selesai, ia mengambil sebatang rokok kretek, menyalakannya, dan menghembuskan asap panjang. Jadi begitu." Ia menatap Danu lagi. "Kalau begitu, apa yang kau mau aku lakukan? Apakah kau ingin dia sakit, sengsara, atau mati?" Pertanyaan itu membuat dada Danu sesak. Ia tidak menyangka Mbah Surya akan langsung bertanya seblak-belakan itu. Tangannya gemetar, tapi ia menatap lantai, berusaha menahan emosi. Saya nggak mau dia mati, Mbah. Saya cuma mau dia tahu rasanya sakit, biar dia tak seenaknya menghancurkan hati orang." Mbah Surya mengangguk pelan. "Baiklah, kalau begitu kau harus siap. Apapun yang kau tanamkan, bakal ada balasannya suatu hari nanti. Kau sudah yakin?" Danu menelan ludah, lalu mengangguk mantap. "Saya sudah siap, Mbah." Malam itu, ritual pun dimulai. Mbah Surya menyiapkan sebuah boneka jerami kecil, lalu meminta Danu menyerahkan sesuatu milik Sinta. Dengan tangan bergetar, Danu mengeluarkan foto Sinta dari dompetnya. Foto yang dulu pernah menjadi kenangan indah, kini berubah menjadi media dendam. Foto itu ditempelkan di wajah boneka jerami dan ditaburi kembang layu. Lalu Mbah Surya menyalakan kemenyan, membaca mantra dengan suara lirih, namun penuh tekanan. Bahasa Jawa kuno yang ia ucapkan terasa asing, membuat bulu kuduk Danu berdiri. Asap kemenyan menebal, ruangan jadi sesak. Dari luar terdengar suara burung hantu bersahutan. Mbah Surya mengambil jarum panjang, lalu menusukkan ke perut boneka jerami. "Dengan ini rasa sakit yang kau rasakan akan pindah padanya," ucapnya pelan namun tegas. Tusukan demi tusukan dilakukan, mantra terus mengalun. Danu duduk bersila dengan dada berdebar keras. Ia merasa seolah-olah sedang menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Tapi hatinya lega, karena ia percaya balasannya sedang dikirim. Setelah selesai, Mbah Surya meletakkan boneka itu di atas bara kemenyan, membiarkan terbakar perlahan. "Mulai malam ini,
dia akan jatuh sakit, lemas, muntah-muntah, hilang semangat. Ingat, kau yang meminta, jadi jangan kaget dengan akibatnya. Danu hanya bisa mengangguk meski wajahnya pucat pasi. Sementara itu di rumah Sinta, malam itu juga kejadian aneh terjadi. Sinta baru selesai makan malam bersama ibunya ketika tiba-tiba perutnya mulas hebat. Ia berlari ke kamar mandi lalu muntah dengan keras. Namun yang keluar bukan hanya makanan, melainkan darah segar yang membuat ibunya menjerit histeris. "Ya Allah Sinta, kenapa ini?" Tubuh Sinta lemas, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ayah dan ibunya buru-buru membawanya ke rumah sakit malam itu juga. Dokter memeriksa terlihat kebingungan. Hasil laboratoriumnya normal, tidak ada tanda-tanda penyakit serius. Tapi kenapa bisa muntah darah? Saya juga heran. Begitu kata dokter. Sinta dirawat inap selama beberapa hari. Kondisinya semakin aneh, nafsu makan hilang, tubuhnya melemah. Kadang-kadang ia mengigau di malam hari, menyebut nama-nama tak jelas. Hingga suatu malam, saat ia berbaring sendirian di kamar rumah sakit karena orang tuanya sedang mengurus administrasi, terdengar suara ketukan pelan di jendela. Tuk tuk tuk. Sinta terbangun. Jendela itu menghadap ke sawah gelap. Tidak mungkin ada orang yang mengetuk dari luar. Dengan tubuh lemas, ia berjalan mendekat sambil membawa infusannya. Begitu ia membuka tirai, matanya langsung membelalak. Di luar jendela, ada sebuah bola api melayang perlahan, berwarna merah menyala, seakan hidup. Bola itu bergerak mendekat, seolah ingin menembus kaca. Ya Allah, apa itu? Sinta menjerit, buru-buru menutup tirai dan mundur ketakutan. Bola api itu menghilang begitu saja, lenyap di telan gelap malam, dan menimbulkan gaduh kepada para pasien yang lain. Sinta terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ada sesuatu yang bukan manusia sedang mengincarnya. Dan di sisi lain desa, Danu duduk gelisah di kamar, menatap langit-langit. Hatinya campur aduk antara puas, takut, dan bersalah. Ia tahu malam itu adalah awal dari balasan yang ia minta. Hari-hari yang dilewati Sinta berubah menjadi neraka. Setelah kejadian bola api di jendela rumah sakit, tubuhnya makin melemah. Nafsu makan hilang, wajahnya pucat, dan tubuhnya semakin kurus. Namun ada satu gejala yang membuat keluarganya semakin panik. Cekukan yang tak pernah berhenti. Siang itu Sinta duduk di ranjang rumahnya setelah pulang dari rawat inap. Dadanya naik turun, cekukan keluar setiap beberapa detik. Ibunya Bu Harti mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya panik. "Sinta, kok belum berhenti juga cekukannya, Duk? Dari tadi pagi sampai sore begini terus. Aku gak kuat, Bu. Dada rasanya kayak terbakar," jawab Sinta lirih. Wajahnya memerah seperti kepanasan. Ayahnya Pak Darmo yang sedari tadi diam akhirnya bersuara. "Besok kita coba ke rumah sakit lagi. Gak bisa begini terus. Kalau dokter sini gak bisa, kita bawa ke rumah sakit provinsi." Malamnya mereka benar-benar membawa Sinta ke rumah sakit besar di ibu kota provinsi. Dokter memeriksa dengan seksama, memasang infus, memberi obat. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ditemukan penyakit yang masuk akal. Semua normal, kecuali gejala yang tampak di mata. "Ini aneh sekali, Pak, Bu," kata seorang dokter sambil menggeleng. "Secara medis tidak ada masalah, tapi kondisi pasien jelas memburuk." Bu Arti mulai menangis. "Dok, tolong anak saya. Jangan biarkan dia begini, Dok." Namun jawaban dokter tetap sama. Tidak ada hasil pasti. Mereka hanya bisa menyarankan kontrol rutin. Malam itu Sinta kembali dibawa pulang. Tubuhnya lemas, tapi matanya sulit terpejam. Dan ketika semua orang sudah tidur, teror itu kembali datang. Sinta terbangun karena mendengar suara tok 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 di jendela kamarnya. Suara itu sama persis seperti sebelumnya. Dengan tubuh bergetar, ia menoleh pelan. Tirai jendela bergerak sendiri, seperti ada yang mengusapnya dari luar. Siapa? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara angin menderu. Namun tiba-tiba, ia melihat bayangan hitam besar merayap di dinding kamarnya. Bentuknya tak jelas, seperti gumpalan asap pekat, tapi matanya merah menyala. Bayangan itu bergerak cepat, naik ke langit-langit, lalu turun lagi mendekat ke arahnya, dan meninggalkan bunga layu. "Ya Allah, jangan!"
Sinta menjerit. Tangannya gemetar menutupi wajah. Sekejap bayangan itu lenyap. Tapi cekukan Sinta makin keras. Tubuhnya panas seperti terbakar api. Dari luar kamar, Bu Warti berlari masuk. Wajahnya panik. "Ada apa, Nak? Astagfirullah. Wajahmu panas sekali." Ia menyentuh dahi Sinta. Panasnya tidak wajar, seperti besi terbakar. Pak Darmo menyusul, ikut panik. "Kita nggak bisa begini terus, Bu. Besok kita bawa dia ke orang pintar. Medis sudah angkat tangan. Aku nggak mau kehilangan anak kita." Keesokan harinya, keluarga itu membawa Sinta ke rumah Pak Jafar. "Pak Jafar, tolong anak saya. Dia sakit aneh. Belum ada dokter yang bisa nyembuhin." Pak Jafar menatap Sinta dengan sorot mata penuh iba. Ia mempersilahkan mereka masuk, lalu meminta Sinta duduk di depan. Sinta yang awalnya cekukan keras, perlahan tubuhnya mulai tenang. Pak Jafar mengambil kendi berisi air, membaca doa panjang, lalu memberikannya pada Sinta. "Minum ini, Nak. Bismillah. Sisakan untuk cuci muka." Dengan tangan gemetar, Sinta meneguk air itu, lalu sisanya dibasuhkan ke wajahnya. Rasa panas yang membakar tubuhnya berangsur pulih, mereda. Cekukan yang tak berhenti sejak berhari-hari pun perlahan hilang. Nafasnya teratur, wajahnya tidak lagi semerah sebelumnya. "Alhamdulillah," Bu Warti bersyukur, sementara Pak Darmo tak kuasa menahan air mata. Namun Pak Jafar tetap menatap mereka serius. "Ingat, ini hanya pertolongan sementara. Penyakit seperti ini tidak berasal dari tubuh, melainkan dari sesuatu yang tak kasat mata, dari luar tubuh, dibuat-buat." Pak Darmo mengernyit. "Maksudnya gimana, Pak?" Pak Jafar menarik nafas panjang. "Anakmu sedang bermasalah dengan seseorang yang menyimpan dendam. Orang itu sakit hati padanya, lalu mencari jalan yang keliru. Inilah akibatnya." Ruangan mendadak sunyi. Bu Warti menatap Sinta dengan wajah penuh tanda tanya. "Sinta, apa maksud Pak Jafar? Apakah ini karena kamu memilih Roni dan mencampakkan Danu?" Sinta menunduk, matanya berkaca-kaca. Dalam benaknya, bayangan Danu langsung muncul. Ingatan masa lalu, perjuangan laki-laki itu, dan bagaimana ia tega meninggalkannya demi Roni, menghantam hatinya bagai pisau tajam. Ia menggenggam tangannya sendiri erat-erat, suaranya tercekat. Aku nggak tahu, Bu, tapi mungkin ada seseorang yang benar-benar sakit hati padaku." Sejak kepulangannya dari rumah Pak Jafar, Sinta terus merasa gelisah. Kata-kata yang diberikan Pak Jafar berulang kali menggema di kepalanya. "Anakmu sedang bermasalah dengan seseorang yang menyimpan dendam." Kalimat itu seolah menjadi belenggu yang menahan nafasnya. Siang itu Sinta duduk di kamarnya, memeluk bantal sambil memandang kosong keluar jendela. Angin sore menyibakkan tirai, tapi hatinya terasa berat. Ia mencoba menyangkal, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun semakin ia menolak, semakin kuat firasat yang menuntunnya pada satu nama, Danu. Danu, lelaki yang selama 2 tahun ia pacari, lelaki yang dengan sabar merantau demi mengumpulkan uang untuk masa depan mereka, lelaki yang ia tinggalkan begitu saja demi kenyamanan bersama Roni. Tubuh Sinta merinding. "Apa mungkin Danu?" bisiknya pelan, seakan takut dengan ucapannya sendiri. Hari-hari berikutnya, kegelisahan itu makin menggerogoti. Sinta berusaha menutupi di depan orang tuanya, pura-pura tenang, meski hatinya dilanda ketakutan. Ia masih minum air doa dari Pak Jafar, dan untuk sementara memang tubuhnya lebih ringan. Tapi setiap kali malam tiba, ia selalu dihantui rasa bersalah. Akhirnya Sinta tak kuat lagi. Ia memutuskan kembali menemui Pak Jafar. Kali ini ia ingin jawaban yang lebih pasti. Di serambi rumah Pak Jafar, ia duduk dengan wajah lesu. Pak Jafar menatapnya tajam, seperti bisa membaca isi hatinya. "Duk, kamu masih menyimpan sesuatu. Kamu belum jujur bahkan pada dirimu sendiri." Sinta menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. "Pak, siapa sebenarnya yang tega melakukan ini pada saya? Saya ingin tahu meski hati saya takut." Pak Jafar terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. "Aku tidak bisa menyebutkan nama lengkap, tapi aku melihat huruf pertama yang jelas, inisial D.
Darah Sinta serasa berhenti mengalir. Inisial itu seperti palu besar yang menghantam kepalanya. Tak ada nama lain yang bisa ia hubungkan selain Danu. Tangannya gemetar. Ia menunduk dalam-dalam. Astagfirullah. Jadi benar, dia. Ingat Sinta, dendam adalah jalan gelap. Tapi kamu pun harus bercermin. Adakah salah yang kau lakukan hingga seseorang menyimpan luka begitu dalam? Ucapan itu bagai pisau yang menusuk hatinya. Sinta tahu ia memang bersalah. Ia pernah menghancurkan hati seseorang yang tulus mencintainya. Dan kini balasan itu datang dengan cara yang mengerikan. Malam itu Sinta memberanikan diri membuka ponsel lamanya yang masih menyimpan nomor Danu. Jemarinya gemetar saat mengetik pesan. Berkali-kali ia ragu. Bahkan sempat menghapus huruf demi huruf. Tapi pada akhirnya ia hanya menulis singkat. Danu, ini Sinta. Bisa bicara sebentar? Aku butuh. Pesan terkirim. Hatinya berdebar menunggu balasan. 5 menit, 10 menit, hingga setengah jam. Tak ada jawaban. Sinta hampir putus asa. Tapi tiba-tiba layar ponselnya menyala. Panggilan masuk dari Danu. Dengan nafas terengah ia mengangkat. Halo. Suaranya bergetar. Sejenak hanya ada hening. Lalu terdengar suara lelaki yang sudah lama tak ia dengar. Suara itu canggung, berat, penuh jarak. Kenapa? Kenapa Sinta? Kenapa baru sekarang? Air mata Sinta mengalir deras tanpa bisa ditahan. Aku minta maaf, Nu. Aku tahu aku salah, tapi aku butuh bicara sama kamu, bukan lewat telepon. Aku pengen ketemu. Di seberang, Danu terdiam lama. Nafasnya terdengar berat, seperti sedang menahan sesuatu. Ketemu? Untuk apa? Ada hal yang harus aku tanyakan langsung ke kamu. Jawab Sinta lirih. Tolong Nu, sekali ini saja. Aku minta maaf. Suasana hening kembali menyelimuti percakapan. Hanya suara detik jam yang terdengar jelas. Hingga akhirnya Danu menghela nafas panjang. Baiklah, katanya singkat. Besok pagi, jam 8. Jangan telat. Terima kasih, Nu. Suara Sinta parau. Matanya sembab karena menangis. Telepon ditutup, namun hatinya tidak tenang. Ia tahu pertemuan besok bisa membuka kebenaran sekaligus luka lama yang mungkin lebih menyakitkan. Malam itu Sinta tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring menatap langit-langit, menunggu waktu berjalan. Dalam benaknya, wajah Danu selalu muncul silih berganti. Kadang dengan senyum hangat penuh cinta, kadang dengan sorot mata penuh dendam. Ia sadar, besok adalah saat yang menentukan. Bukan hanya untuk kesehatannya, tapi juga untuk hatinya yang selama ini diliputi rasa bersalah. Pagi itu taman alun-alun masih sepi. Embun masih menempel di daun-daun, dan burung-burung berkicau di dahan flamboyan. Sinta datang lebih dulu, duduk di bangku kayu dekat kolam kecil. Wajahnya pucat, cekung, matanya sembab karena semalaman tak tidur. Detik demi detik terasa lambat, tangannya dingin, menggenggam erat ujung kerudungnya. Ia menoleh kanan kiri, hatinya berdebar kencang, hingga dari kejauhan, langkah seorang lelaki perlahan mendekat. Itu Danu. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali Sinta melihatnya. Rambutnya agak gondrong, wajahnya letih, namun sorot matanya tajam penuh luka. Danu berhenti sejenak, menatap Sinta dengan pandangan yang sulit diartikan. Sinta berdiri, jantungnya serasa berhenti. Untuk sesaat, mereka hanya terdiam. Dipisahkan jarak beberapa langkah, seolah ada dinding tak kasat mata di antara mereka. Akhirnya Sinta yang membuka suara lebih dulu. Assalamualaikum Danu. Ya, waalaikumsalam. Jawab Danu lirih, suaranya serak. Keduanya duduk berhadapan di bangku itu. Hening, panjang, kembali tercipta. Hanya suara gemericik air kolam yang terdengar. Sinta menunduk, air matanya mulai menggenang. Nu, aku gak tahu harus mulai dari mana. Intinya aku ingin minta maaf. Aku minta maaf, Nu. Suaranya pecah, tangis tertahan di dadanya. Aku tahu aku salah besar ninggalin kamu waktu itu. Aku bodoh, aku egois. Aku milih kenyamanan sesaat tanpa mikirin hatimu yang udah berkorban buat aku. Danu menatapnya lama. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal di pangkuan. Kenapa baru sekarang ngomong gitu, Sin? Waktu aku pulang, membawa keluargaku buat ngelamar kamu, kamu malah duduk manis sama orang lain. Kamu tahu gimana hancurnya aku? Sinta terisak. Aku tahu, Nu. Dan sejak itu aku gak pernah bisa tenang.
Semua sakit yang aku alami sekarang, aku rasa itu hukuman yang pantas buatku. Tapi aku perlu tahu kebenarannya. Ia menatap Danu dengan mata berair. Benarkah kamu yang melakukan ini padaku, yang bikin aku sakit, dihantui hal-hal aneh? Danu terdiam lama. Nafasnya berat, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin menyangkal, tapi bibirnya tak sanggup berbohong. Akhirnya ia mengangguk pelan. Iya Sin, suaranya bergetar. Aku yang datang ke rumah dukun. Aku yang meminta dukun biar kamu ngerasain sakit kayak aku. Aku pikir kalau kamu menderita, hatiku bisa lega. Tapi ternyata malah aku sendiri yang makin hancur, Sin. Air mata Danu juga jatuh. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Aku salah, Sin. Dendamku membawa aku ke jalan gelap. Aku udah jauh dari Tuhan, jauh dari diriku sendiri. Sinta menatapnya, hatinya bercampur aduk. Ada marah, ada takut, tapi juga iba. Ia tahu Danu masihlah lelaki yang dulu pernah begitu mencintainya. Dengan suara lirih, Sinta berkata, Danu, aku mohon, hentikan semua ini. Aku gak kuat lagi. Kalau dendammu terus dipelihara, gak cuma aku yang hancur, tapi kamu juga. Kita sama-sama tenggelam. Danu menunduk dalam. Air matanya menetes di tanah. Aku gak tahu gimana caranya berhenti, Sin. Rasanya dendam ini udah makan separuh hidupku. Sinta mengulurkan tangannya, meski gemetar. Mulailah dengan memaafkan. Maafkan aku, Danu, dan maafkan dirimu sendiri. Kita memang salah langkah, tapi jangan tambah salah dengan terus menjerumuskan diri ke kegelapan. Danu menatap tangan itu lama. Perlahan ia meraih, menggenggam dengan gemetar. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada kehangatan yang membuat hatinya luluh. Baik, aku maafin kamu, Sin. Suaranya pecah. Aku akan bertobat. Aku janji, aku bakal ikhlas. Aku gak mau hidupku habis karena dendam, dan aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Sinta tersenyum tipis di balik air matanya. Terima kasih, Nu. Mereka berdua duduk lama, membiarkan suasana pagi merangkul keheningan mereka. Perlahan, beban di dada Sinta terasa terangkat, dan di mata Danu ada sedikit cahaya yang kembali menyala setelah lama padam. Namun keduanya tahu, jalan hidup mereka tak lagi sama. Aku tetap harus jalanin hidupku sama Roni, kata Sinta pelan. Dia yang kupilih sekarang, tapi aku janji aku akan selalu mendoakan kamu, Nu. Semoga hidupmu jauh lebih baik dari sebelumnya, dan bisa mendapatkan perempuan yang jauh lebih baik dari aku. Danu mengangguk, matanya sembab. Iya, aku ngerti. Aku tidak akan mengganggu kehidupanmu lagi. Aku cuma pengen perbaiki diriku, dekat sama Tuhanku lagi, sama Allah, dan semoga suatu hari aku bisa benar-benar ikhlas. Matahari pagi mulai meninggi, menyinari wajah mereka yang penuh bekas air mata. Pertemuan itu bukan tentang menyatukan kembali cinta lama, tapi tentang menutup luka yang selama ini membusuk. Mereka berdua berdiri. Sinta tersenyum tipis, meski masih ada sisa tangis di matanya. Selamat tinggal, Danu, jaga dirimu. Selamat tinggal, Sin, semoga bahagia. Mereka berbalik, melangkah ke arah berlawanan. Hati keduanya masih perih, tapi kali ini ada rasa lega yang menyelinap. Hari-hari berikutnya Sinta menjalani hidupnya bersama Roni. Meski masih ada bayangan masa lalu, ia berusaha setia dan belajar dari kesalahannya. Tubuhnya perlahan pulih, gangguan gaib tak lagi mendatanginya. Sementara itu, Danu kembali ke Jakarta. Ia berhenti mencari dukun, berhenti memelihara dendam. Malam-malamnya kini dipenuhi doa, bukan tangis dan kebencian. Ia bekerja lebih keras, menabung bukan untuk cinta yang lalu, tapi untuk dirinya sendiri dan masa depan yang lebih baik. Dari kisah mereka, tersisa satu pelajaran pahit. Luka hati bisa menyeret siapa saja ke jalan gelap. Karena itu, jangan pernah mempermainkan hati seseorang, sebab dendam yang lahir darinya bisa menelan jiwa hingga hancur. Terima kasih sudah menyimak di Fakta Sejarah. Selesai. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.